warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Anak-anak, kalian masih semangat kan belajar pada hari ini? Harus tetap semangat ya. Meskipun kita belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya kita mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nanti yang hadir silahkan menuliskan namanya di kolom komentar di bawah ini ya. Anak-anak, agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Kita tepuk bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran ke-1. Anak-anak, apakah kalian tahu di manakah alamat rumah kalian? Tentunya kalian sudah tahu ya. Mengapa sih kita harus mengetahui di manakah alamat rumah kita? Nah, supaya ketika kita ditanya sama orang, kita dapat mengetahui di mana alamat rumah kita. Dan kita mengetahui arah atau jalan menuju ke rumah kita. Anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ibu berharap pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kalian mampu menyebutkan, memahami, dan membaca isi teks yang berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah. Dan pada muatan pelajaran matematika, Ibu berharap kalian mampu menyebutkan, membandingkan, dan juga mengurutkan nilai pecahan uang logam. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, nanti kita akan mengamati gambar, melakukan tanya jawab, membaca teks, membandingkan pecahan mata uang logam, dan juga mengurutkan pecahan mata uang logam. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap belajar pada hari ini? Baik, mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, sekarang kalian coba amati gambar dan teks bacaan Dena Rumah Siti. Berdasarkan Dena yang telah kalian amati, di manakah letak rumah Siti? Nah, benar ya anak-anak, rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Anak-anak, mengapa Siti harus tahu di mana letak rumahnya? Nah, supaya Siti dapat mengetahui arah jalan pulang ke rumahnya. Dan ketika Siti ditanyai alamat oleh orang, Siti dapat menjawab di mana letak rumahnya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan membacakan teks Dena Rumah Siti. Nanti setelah Ibu Guru selesai membaca, silahkan kalian membaca teks Dena Rumah Siti secara bergantian ya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola.
Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Nah anak-anak, setelah kalian membaca teks denah Rumah Siti, coba sekarang kalian sebutkan isi teks dari bacaan tersebut. Nah, betul ya anak-anak ya, isi teks dari bacaan tersebut yaitu denah dan letak Rumah Siti, yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Dan dari teks bacaan tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi sekitar Rumah Siti. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan Rumah Siti? Betul sekali, yang tinggal di sebelah kanan Rumah Siti adalah Adi. Pertanyaan kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri Rumah Siti? Nah, betul sekali. Yang tinggal di sebelah kiri Rumah Siti adalah Ayu. Pertanyaan ketiga, di manakah Rumah Siti? Rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Pertanyaan keempat, berapa ongkos angkutan umum dari Rumah Siti ke sekolah? Betul sekali anak-anak, ongkos angkutan umum dari Rumah Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Anak-anak, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Nah, kalian silahkan menghubungkan keterangan rumah yang tepat dan sesuai dengan denah Rumah Siti. Nah, latihan tersebut silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan ke ibu guru ya. Anak-anak, setiap hari Siti mendapatkan uang saku. Uang saku Siti terdiri dari berbagai pecahan uang. Nah, anak-anak, uang itu terdiri dari dua macam. Ada uang logam dan uang kertas. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenal pecahan uang logam. Sekarang kalian coba amati gambar-gambar pecahan uang logam berikut ini. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari gambar-gambar tersebut? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara membaca dan menulis uang logam? Anak-anak, nanti kita akan belajar cara menuliskan dan cara membaca uangnya. Nah, sebelum kita belajar cara menulis dan membaca uang, ibu guru akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian pernah melihat uang? Pernah ya? Ya. Apakah kalian pernah berbelanja menggunakan uang? Pernah. Ya, semuanya sudah pernah ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal pecahan uang logam. Anak-anak, uang logam yang paling kecil nilainya adalah uang Rp100. Dan uang logam yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Anak-anak, ini adalah gambar uang Rp100. Uang Rp100 ditulis dengan Rp 100,00 dan dibaca Rp100. Ingat ya anak-anak ya, uang Rp100 ditulis dengan Rp 100,00 dan dibaca Rp100. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah gambar uang Rp200. Uang Rp200 ditulis dengan Rp
200,00 dan dibaca 200 rupiah. Ingat ya anak-anak ya, uang 200 rupiah ditulis dengan Rp 200,00 dan dibaca 200 rupiah. Nah, selanjutnya adalah gambar uang 500 rupiah. Anak-anak, uang 500 rupiah ditulis dengan Rp 500,00 dan dibaca 500 rupiah. Ingat ya anak-anak ya, uang 500 rupiah ditulis dengan Rp 500,00 dan dibaca 500 rupiah. Nah, sekarang ini adalah gambar uang 1.000 rupiah. Anak-anak, uang 1.000 rupiah ditulis dengan Rp 1.000,00 dan dibaca 1.000 rupiah. Ingat ya anak-anak ya, uang 1.000 rupiah ditulis dengan Rp 1.000,00 dan dibaca 1.000 rupiah. Nah anak-anak, sekarang coba kalian tuliskan pecahan uang 500 rupiah. Betul ya, pecahan uang 500 rupiah ditulis dengan Rp 500,00. Nah sekali lagi, coba kalian tuliskan pecahan uang 100 rupiah. Wah, betul ya. Uang pecahan 100 rupiah ditulis dengan Rp 100,00. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai pecahan uang logam? Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Nah, kalau begitu sekarang kita akan membandingkan pecahan uang logam. Nah, membandingkan uang itu bisa diberi kata lebih kecil atau lebih banyak. Nah, anak-anak, di sini ibu guru mempunyai uang 100 rupiah dan uang 200 rupiah. Mari kita membandingkannya. Nah, anak-anak, uang 100 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil dari uang 200 rupiah? Nah, uang 100 rupiah itu lebih kecil dari uang 200 rupiah. Ingat ya anak-anak ya, uang 100 rupiah itu lebih kecil dari uang 200 rupiah. Nah anak-anak, kita membandingkan uang lagi ya. Ibu guru mempunyai uang 1.000 rupiah dan uang 500 rupiah. Uang 1.000 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil dari uang 500 rupiah anak-anak? Nah, uang 1.000 rupiah itu lebih besar dari uang 500 rupiah. Ingat ya anak-anak ya, uang 1.000 rupiah itu lebih besar dari uang 500 rupiah. Nah, sekarang coba kalau dibalik, ada uang 500 rupiah dan uang 1.000 rupiah. Anak-anak, uang 500 rupiah itu lebih kecil atau lebih besar dari uang 1.000 rupiah? Betul sekali, uang 500 rupiah itu lebih kecil dari uang 1.000 rupiah. Ingat ya anak-anak ya, uang 500 rupiah itu lebih kecil dari uang 1.000 rupiah. Anak-anak, sekarang kalian coba kerjakan soal berikut ini. Kerjakan soal tersebut di buku kalian masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan ke ibu guru ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai kan? Nah, sekarang coba kalian urutkan pecahan nilai uang logam ini dari yang terkecil. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan di ibu guru lagi ya. Nah anak-anak, jadi sudah benar ya jawabannya. Uang logam yang nilainya terkecil atau paling kecil yaitu 100 rupiah.
Kemudian yang paling besar yaitu Rp1.000. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebagai berikut. Yang paling kecil yaitu uang Rp100, kemudian ada uang Rp200, kemudian uang Rp500, dan yang paling besar yaitu uang Rp1.000. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Anak-anak, tadi kita belajar apa saja hari ini? Betul, hari ini kita belajar tentang denah atau letak rumah dan pecahan nilai uang logam. Dan tadi kita juga sudah mengamati gambar, melakukan tanya jawab, membaca, mengenal uang, membandingkan dan juga mengurutkan uang. Nah anak-anak, apakah ada yang masih ingat? Di manakah letak atau denah rumah Siti? Betul sekali, rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nah, apakah ada yang masih ingat? Pecahan mata uang logam yang paling kecil adalah uang berapa anak-anak? Betul sekali, yang paling kecil adalah uang Rp100. Kalau yang paling besar, uang berapa anak-anak? Betul sekali, yang paling besar nilainya yaitu uang Rp1.000. Anak-anak, apakah kalian senang belajar pada hari ini? Alhamdulillah, semuanya senang ya. Nah anak-anak, minggu depan kita akan belajar tema 2, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah pada pembelajaran kedua. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dan kita lanjut minggu depan ya. Baik anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.